Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 6, Teks Eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Deretan penjelas atau eksplanasi merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Sedangkan interpretasi yang berisi tentang pandangan atau kesimpulan penulis. Ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan, contohnya tentang sains. Tujuan teks eksplanasi. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama disebut bagian pembuka. Pada bagian pembuka berisi pernyataan umum si penulis mengenai topik yang diangkat, yaitu menjabarkan tentang di mana terjadinya dan juga bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Bagian yang kedua merupakan bagian isi. Bagian isi adalah bagian yang berisikan tentang urutan sebab akibat, penjelasan dari topik yang diangkat secara detail, dan disajikan bertahap dari awal hingga akhir. Dan bagian yang ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup berisi tentang interpretasi atau kesimpulan dari seluruh teks dari topik yang diangkat. Berikut ini terdapat contoh teks eksplanasi. Teks ini berjudul Proses Terjadinya Pelangi. Pada paragraf pertama terdapat pernyataan umum. Jadi pada paragraf pertama ini menceritakan apa yang dimaksud dengan pelangi. Dan paragraf 2 terdapat deretan penjelasan. Pada paragraf 2 ini diceritakan tentang proses terjadinya pelangi. Dan paragraf ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan mengenai bagaimana pelangi itu terbentuk. Cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang pertama, kita buat ringkasannya terlebih dahulu. Bacalah teks dengan seksama. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Pastikan menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Setelah membuat ringkasan, dapat dibuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi penting berdasarkan uraian sebelumnya. Selanjutnya, buatlah ringkasan dan kesimpulan dari teks berikut ini. Bacalah dengan seksama, kemudian tentukan gagasan utama atau ide pokoknya. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Setelah kita menentukan ide pokok dan juga gagasan utamanya, kita dapat membuat ringkasan. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda.
Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Setelah kita membuat ringkasan, kita dapat menentukan kesimpulannya, yaitu jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang namanya termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Selanjutnya, kita dapat membuat peta pikiran atau peta konsep dari teks eksplanasi. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuat peta pikiran: 1. Tulislah judul teks. 2. Bacalah teks dan tentukan ide pokoknya. 3. Temukan informasi penting. Tulislah kata kunci dalam setiap paragraf. 4. Tuliskan ke dalam suatu bagan peta pikiran. Perhatikan teks berikut ini. Kita akan membuat peta pikiran dari teks ini, atau kalian dapat membacanya pada buku tema 6 kelas 5, halaman 39. Bacalah dengan seksama, kemudian tentukan ide pokoknya atau informasi penting dari bacaan. Selanjutnya, tentukan kata kunci pada tiap paragraf. Selanjutnya, kalian dapat menuliskannya ke dalam bagan peta pikiran. Judul bacaan: pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kemudian kalian tuliskan untuk ide pokok atau kalimat penting pada paragraf 1. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Sedangkan kata kunci pada paragraf 1, manusia, hidup, dan lingkungan alam. Untuk paragraf 2, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya interaksi, manusia, dan alam. Paragraf 3, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya interaksi, manusia, dan bencana. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.